Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita percaya semuanya karena berkat kebaikan Tuhan jika kita boleh ada sampai hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, bagimu pujian. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian kami, sebab kami tahu kekuatan hadirat-Mu lah yang sanggup menjaga setiap hati kami. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga mendekat pada
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepadamu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur, tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami, di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian baginya, kita katakan Ketiga Yang Esa.
berkumpul memuji-Mu Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 104 ayat 1, ayat 19, sampai dengan 30, dan ayat 35b. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan sesembahanku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Tuhan. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan hikmat, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Tempat di
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk mencerahkan hati pikiran kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 23 salah satu mazmur yang sangat disukai oleh banyak orang. Mazmur ini banyak dipakai untuk menjadi lirik ragu dan banyak dibacakan di acara-acara tertentu dan bahkan dipakai untuk memberikan kekuatan dan menopang ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjalani kehidupannya dalam mengiring Tuhan. Mazmur 23 ini, jika kita cermati, ditulis oleh Raja Daud sendiri. Dia seorang gembala, dia memahami arti sebuah hubungan antara gembala dan domba. Beberapa sifat domba, yang pertama, domba itu binatang yang lemah. Dia tidak berdaya menghadapi binatang buas. Dia tidak berdaya untuk membela dirinya sendiri. Dia tidak mempunyai taring yang tajam, tidak mempunyai cakar, dan tidak mempunyai tanduk yang runcing. Sehingga domba selalu berada dalam pihak yang kalah jikalau berhadapan dengan predator. Domba juga binatang yang bodoh, sehingga dia selalu membutuhkan gembala untuk menuntun dia ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan hidupnya. Jadi itu beberapa sifat domba, sehingga domba mutlak membutuhkan seorang gembala. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pertama dari Mazmur ini dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah kata kunci yang akan menjadi dasar seluruh ayat-ayat berikutnya. Di situ dikatakan Tuhan adalah, the Lord is my shepherd. Artinya setiap kita, anak-anak Tuhan, harus senantiasa dan terus menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka pasti tidak akan pernah kekurangan. Yang pertama, jika Tuhan menjadi gembala kita, maka Dia akan memberikan kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Di situ dikatakan rumput dan air sebagai kebutuhan utama dari seekor domba. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pemazmur pernah mengatakan, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, dan belum pernah kulihat orang yang berharap kepada Tuhan minta-minta roti untuk dimakan. Artinya apa? Jikalau kita menjadikan Tuhan adalah gembala, senantiasa hidup kita menjadikan Dia gembala, maka pasti tidak akan pernah kekurangan. Yang kedua, meskipun
kita mendapatkan semua kebutuhan jasmani kita, sandang, pangan, papan, tapi tidak cukup itu saja. Sehingga pemazmur mengatakan ada dimensi lain yang dibutuhkan oleh seorang yang percaya kepada Tuhan. Itu dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Meskipun tubuh kita sehat, tubuh kita tercukupi semua nutrisinya, kita punya rumah, kita punya pakaian, kita punya fasilitas, properti, tapi tidak cukup. Realitanya manusia membutuhkan kesegaran jiwa. Kesegaran jiwa ditemukan di jalan yang benar oleh karena namanya. Dunia saat ini sangat ramai menciptakan tempat-tempat hiburan dengan bermacam-macam tawaran, sehingga manusia bisa menghabiskan waktunya, menghabiskan uangnya untuk mendapatkan penghiburan di sana. Tapi pemazmur mengatakan bahwa ketenangan jiwa, penghiburan jiwa itu ditemukan di jalan yang benar. Banyak orang dalam usahanya mencari kebahagiaan, kehilangan kebahagiaan karena dia mencarinya di jalan yang tidak benar. Akhirnya justru kehilangan kebahagiaan, makin merana, makin meratap, makin sedih, makin berduka cita. Jadi betapa perlunya kita memperhatikan, tetap menjadikan Tuhan adalah gembala sehingga dia menuntun kita di jalan yang benar. Itu kata kuncinya, di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama yang berkuasa, nama yang berdaulat, nama yang ditakuti oleh segala nama, nama di atas segala nama. Itulah nama Tuhan kita. Yang berikutnya, yang ketiga, ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, jiwa disegarkan, namun demikian pasti ada momen, ada masa di dalam hidup kita akan mengalami suatu pergumulan, suatu tantangan, suatu kesulitan, suatu ancaman. Sehingga pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di dalam terjemahan lain dikatakan bayang-bayang kematian, mungkin entah karena penyakit, mungkin karena ancaman, mungkin kecelakaan, bermacam-macam hal yang dapat mencelakakan hidup kita. Tapi pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, menyertai, mendampingi. Jadi Tuhan itu seperti seorang konselor, seperti seorang gembala yang melakukan pendampingan pastoral dalam setiap sesi kehidupan kita. Bukan hanya diberikan kebutuhan sandang, pangan, papan, bukan hanya disertai sewaktu kita mengalami kelesuan jiwa kita, kesedihan, duka cita, kehilangan orang yang kita cintai, tapi di sini dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu. Gada itu dipakai untuk mengusir binatang buas yang mau menyerang domba. Jadi sebuah proteksi, tanggung jawab gembala melindungi domba-dombanya dari ancaman. Yang kedua di situ dikatakan tongkat, bentuknya melengkung untuk menjaga kawanan domba tetap pada jalan yang benar tadi. Kalau dia mau menyimpang, ditarik lehernya supaya dia tetap di samping daripada gembala itu. Karena di samping gembala itulah dia mendapatkan perlindungan yang sejati. Dia menghibur, jadi sebuah pendampingan yang memberikan penghiburan. Kalau kita tarik nanti di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu karyanya itu memberikan penghiburan. Karena manusia setelah jatuh ke dalam dosa, itu tidak selalu kita dalam kondisi yang fit, kondisi yang prima. Ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita mengalami kesepian, ada kalanya kita mengalami bermacam-macam situasi hati kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu melakukan pendampingan. Kita berseru memanggil namanya, maka Dia akan mendengarkan doa kita. Dia akan memberikan penghiburan yang sejati. Yang berikutnya, meskipun Tuhan memberikan kebutuhan makan minum, memberikan kesegaran jiwa, disertai ketika kita berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya di sini Bapak Ibu, di tengah kehidupan Daud, dia banyak menghadapi musuh-musuh ya.
Tapi di dalam perjalanannya, ketika dia mengingat Tuhan adalah gembalanya yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, berdaulat, tidak terkalahkan, tidak tertandingi, maha hebat, sehingga dia bisa menikmati hidupnya. Di situ dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi dia masih bisa menikmati hidup. Begitu banyak orang sekarang karena kesibukan kerja, begitu banyak tantangan akhirnya lupa makan. Ada makanan tidak bisa lagi ternikmati karena berangkat pagi jam 5, pulang malam. Sehingga orang kadang-kadang di kendaraannya dia makan. Jadi hidup ini tidak lagi ternikmati. Jadi apa artinya menjadi seorang anak Tuhan kalau kita ini sudah demikian sibuk dengan dunia kita sehingga kita tidak lagi bisa menikmati hidup. Jadi Daud meskipun dia diancam oleh banyak musuh, kadang-kadang pernah mengalami persoalan dengan anaknya sendiri, tapi ketika Tuhan memberikan hidangan, ya, memberikan pesta kepada dia untuk menikmati hidup, dia dikatakan masih bisa menikmati hidup. Hidangan bagiku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Artinya apa di sini? Daud mengingat kalau Tuhan sudah mengurapi dia menjadi raja, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak kesulitan, meskipun banyak ancaman, bermacam-macam persoalan hidupnya, suatu saat dia akan di sana. Jadi Daud mengingat kembali ketika Samuel menuang minyak urapan untuk melantik dia menjadi raja. Dia tidak serta-merta saat itu juga menjadi raja. Dia berjuang, dia masih membutuhkan beberapa tahun untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Tapi Daud ini selalu ingin di dekat Tuhan. Rasa amannya itu di dekat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, betapa kita mendapatkan hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita disertai, didampingi, dilindungi, dipelihara, ya lengkaplah, tersedia segala sesuatu untuk kehidupan kita. Bahkan dikatakan pialaku penuh melimpah, artinya sebuah kenikmatan hidup, sebuah perlakuan khusus ya dari Tuhan terhadap kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada akhirnya di dalam ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, mendapatkan kebutuhan fisik. Tuhan adalah gembalaku, diberikan kesegaran jiwa. Tuhan adalah gembalaku, disertai siang malam 24 jam. Ketika menghadapi bermacam-macam tantangan, kesulitan, ancaman ya, mungkin suatu saat dia sedang mengalami suatu situasi yang membuat dia tertekan, sehingga dia pernah mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah, itu sangat genting, sangat kritis ya, situasi yang sangat bahaya begitu. Tapi Tuhan menyertai dia. Kemudian ketika ada kesempatan dia menikmati hidup dengan cara yang benar. Dia mengingat kembali bahwa Tuhan sudah mengurapi dia, menjadi jaminan kekal bahwa Tuhan akan terus menyertai dia. Roh Tuhan terus mendampingi dia. Namun demikian semuanya itu tidak ada gunanya kalau dia tidak terus disertai menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kata kebajikan di sini dan kemurahan artinya mercy dan loving kindness. Jadi mercy itu sebuah kondisi di mana Tuhan berbelas kasihan sehingga dia memberikan kebaikan. Jadi kita mendapatkan kebaikan oleh karena Tuhan murah hati. Dia tidak tahan, dia tidak sanggup melihat kita menderita. Kalau kita lihat nanti salib Kristus, disitulah arti sebuah pemahaman yang utuh tentang kebajikan dan kemurahan. Tuhan tidak sanggup melihat manusia terus diperbudak oleh dosa, terus ditindas oleh dosa, terus menderita oleh karena dosa. Sehingga Tuhan turun mengutus anak tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Jadi kebajikan dan kemurahan ini sangat dibutuhkan dalam perjalanan hidup kita. Mengikuti, menyertai seumur hidupku. Dan pada akhirnya pemazmur katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Suatu kebahagiaan kekal. Selama hidup dalam dunia ini disertai, didampingi, dipelihara, ditemani, ya, diberikan orang-orang yang istimewa dalam hidup kita, menikmati berbagai macam-macam hal di tengah dunia ini. Kita mengucap syukur, kita memuji Dia, kita mengagungkan namanya yang kudus. Tapi pada akhirnya hidup kita ini
Tuhan katakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita akan semakin tua, semakin kurang tenaga kita. Tapi kita tahu hidup itu tidak hanya berakhir di dunia ini, tapi ada rumah Bapa yang kekal. Dan kita akan ke sana. Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku pergi menyiapkan tempat bagimu supaya ada persekutuan yang kekal selama-lamanya. Menikmati seluruh kebaikan Tuhan, menikmati semua yang terbaik, menikmati segala sesuatu. Makanya kita nanti di surga menikmati seluruh kekaguman, rasa kagum kita, rasa hormat kita, sembah sujud kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, memelihara kita, menemani kita, sehingga tidak ada ruang dalam hidup kita di mana kita tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, mari kita terus kuat, terus teguh, terus bertahan, terus mengiring Tuhan, terus berkobar-kobar, terus mengerjakan, terus berdaya guna sampai akhir hidup kita. Dan kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan menyertai hidup kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu, firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali supaya kami terus menjadikan Tuhan sebagai gembala kami, Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan keteguhan hati, terus berjalan mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Sehingga suatu saat kami akan masuk rumah Tuhan selama-lamanya, bersekutu dengan Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Kuatkan kami, teguhkan kami, karena Tuhan jaya dan perkasa yang sudah mengalahkan segala kuasa, akan menyertai kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, bawa persembahanmu. Janganlah
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah melawat hati kami semuanya, supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari, supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami, di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada, supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini, supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya, dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan, beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kami semuanya, sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan, bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Olehnya kami berdoa, Tuhan tolong kami, beri kami hati yang takut akan Tuhan, supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini dengan benar, dengan baik, dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pergumulan umat-Mu di gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu, supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan
sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini, Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelikal ini Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan. Agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan. Supaya negeri ini terus maju berkembang. Oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi, menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju, berkembang, menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Umat-Mu di gereja ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan. Tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami, ini doa kami, ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu pada hari ini, kiranya tidak jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah
yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 10. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat. Puji Dia suruh makhluk. Puji Dia suruh sorga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersatu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Indah,